Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jadi di dalam ibadah puasa sekian banyak kebaikan-kebaikan yang telah Allah SWT sediakan. Dan kebaikan-kebaikan itu menjadi tabungan bagi hamba untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Di dalam hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali ibni Adam yudha'af. Al-hasanatu asyru amsalihha." Setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan. Sepuluh kali lipat ila 700 dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Kalau Allah Azza wa Jalla, Allah SWT berfirman, illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah. Wa anna ajibih, dan aku yang balasnya. Yada'u syahwatah, dia meninggalkan syahwatnya. Wa ta'amah, dan juga dia meninggalkan makanannya. Min ajli, karena aku. Kemudian Allah SWT juga mengatakan, lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa ini akan mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, kebahagiaan tatkala berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan tatkala bertemu dengan Rabbnya. La khulufu fihi atyabu indallahi mirihil miski, dan bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih harum daripada misik. Hadis ini muttafaqun alaih. Kemudian juga di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, muttafaqun alaih. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shama ramadhana, barang siapa yang berpuasa Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan berharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampuni dosanya yang terlewat dan akan datang. Hadis ini muttafaqun alaih. Ini demikian besar hal-hal yang bertalian dengan Ramadan. Puasanya, qiyamul lailnya, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga tatkala kita menjumpai bulan Ramadan, jangan sampai kita terlewatkan dari amalan-amalan yang masuk dalam kategori sunnah di bulan Ramadan. Sunnah di sini maknanya tidak wajib. Tetapi karena itu di bulan Ramadan pahalanya lebih besar.
Di antara sunnah-sunnahnya puasa itu adalah sahur. Yang pertama adalah apa? Sahur. Karena di dalam sahur itu ada barokah. Maksudnya di dalam sahur itu ada barokah. Pertama, orang yang berpuasa itu menjadi lebih kuat dengan sahur. Kemudian juga tatkala sahur ini menjadi bukti keseriusan dia mau puasa. Dan juga hal-hal yang lainnya. Karena di waktu sahur itu waktu yang mustajabah untuk berdoa. Sehingga tatkala orang mengerjakan sunnah sahur di bulan Ramadan ini menjadi sangat banyak sekali pahalanya. Sehingga dikatakan dengan barokah tadi. Kemudian di dalam sahur itu disunnahkan pula mengakhirkan sahur. Tentunya dengan mengakhirkan sahur ini akhirnya fisik lebih kuat lagi. Ila kubail adzan al-fajr, sampai mendekat adzan fajar. Kemudian juga disebutkan di sini dari ucapan Rasulullah SAW apa yang paling bagus untuk bersahur, yaitu apa? Kurma. Nikmat sahurul mukmin at-tamr. Jadi penting kita memiliki kesukaan makan kurma. Jadi kalau kita punya rezeki beli kurma. Ya, kurma kan yang enak juga murah ya, sekitar 35.000. Enak itu, sudah tunis. Ya, beli setengah kilo misalnya. Nah ini murah, makan untuk sahur, untuk buka. Ini sahur. Di sini dijelaskan tentang wa mim barakatis sahur at-taqwa ala ta'atillahi wa ibadatih. Dan dari barakahnya sahur adalah merupakan bentuk takwa kepada Allah dan juga taqwiya ala ta'atillah, dan juga penguat untuk ketaatan pada Allah, wa ibadatih, dan juga ibadahnya. Wa huwa sababun liqiyam minan naum, ini juga sebab orang itu bangun dari tidur. Wa waktu sahur waktu istighfar, dan waktu sahur adalah waktu istighfar. Sehingga tatkala kita diberi kemudahan oleh Allah untuk bangun untuk sahur, jangan lupakan istighfar di waktu-waktu itu. Istighfar, melatih diri untuk mengambil bagian dari istighfar, dari berdoa. Ini latihan, mengambil waktu untuk menggunakan ucapan-ucapan kita untuk istighfar. Dan juga sholat subuh secara berjamaah. Dan yang demikian ini juga menyelisihi puasanya ahlul kitab. Kemudian yang kedua daripada sunnahnya berpuasa adalah menyegerakan buka. Jadi di sini disunahkan untuk kita makan kurma sebelum sholat, makan tamar. Tetapi kalau tidak ada kurma ya minum air. Kalau nggak ada kurma, nggak ada air, ya makanan apalah yang mudah. Yang penting harus dibatalkan. Walaupun di sana juga ada hal yang mungkin sulit orang untuk makan atau minum tatkala sudah tenggelam matahari, karena mungkin dalam keadaan di atas kendaraan. Maka pun diniatkan dengan membatalkannya, jadi niat membatalkan puasa. Fa in 'ada ma yuftiru alaih nuwiya biqalbil fitr, dan apabila tidak menjumpai ya dia niat untuk berbuka. Kemudian
ternyata wal fitru bitamri ibadah. Ternyata tatkala seseorang berbuka dengan kurma ini jadinya ibadah. Karena apa? Karena disunahkan. Kalau kita makan selain tamar, berbukanya ibadah, tapi makan dari makanannya itu nggak masuk kategori ibadah karena disunahkan. Tapi kalau kurma disunahkan. Jadi kalau kita ingin pahala berlipat-lipat, di samping buka tadi disegerakan, bukanya juga pakai kurma. Nah, ini cara kita memperbanyak pahala. Jadi di sini berbuka dengan kurma ini merupakan apa? Ibadah. Wa ghadha'un wa halawa, dan juga merupakan gizi. Wa halawa, dan juga manisan. Wa fakihah wa dawa, dan juga merupakan buah dan obat. Ini kelebihan ya berbuka dengan kurma. Fasaim ya. Sedangkan orang berpuasa yafkidu kamiyatu minas sukar. Dan orang yang berpuasa berapa banyak ya dari dirontokkan dari sukar yang masuk ke dalam dirinya, sehingga dia butuh hal-hal yang menguatkan dirinya karena zat gulanya itu terkuras. Maka makan kurma tadi, karena terkuras jadinya lemas. Maka makan kurma maka menjadi lebih kuat. Ini dua perkara hal yang penting yang perlu kita ketahui, bahwasanya sunnah-sunnah yang ada di dalam ibadah di bulan Ramadan ini nilainya pahalanya berbeda dengan tadi penjelasan. Yang pasti kita jumpai adalah apa? Sahur dengan keutamaan-keutamaan tadi disebutkan, waktu istighfar, waktu berdoa. Jadi bisa melakukan hal yang sangat banyak di situ. Kemudian juga menyegerakan buka dan buka dengan kurma. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.